Nah pemirsa, ini adalah kebiasaan yang membuat kolesterol akan tinggi. Yang pertama, konsumsi makanan berlemak yang berlebihan. Ya bisa lemak itu apa aja, gorengan, makanan bersantan. Kemudian yang kedua, ya merokok. Ya merokok juga sama juga meningkatkan kadar kolesterol walaupun secara tidak langsung. Konsumsi alkohol dan yang terakhir adalah stres kronis. Kalau bisa usahakan makan makanan yang tidak berlemak dan kurangi stres setelah tidur yang cukup. Dan jangan lupa olahraga setiap hari. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Matlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program terus yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, kalau kita ngomongin salah satu penyakit yang paling ditakuti dan mematikan adalah namanya serangan jantung. Nah ini jadi permasalahan sangat kompleks ya, karena kadang-kadang ini tuh kayak silent killer sehingga orang nggak ngerti bahwa orang ini mengalami serangan jantung gitu ya. Tiba-tiba aja sifatnya mendadak gitu ya, dan akhirnya orang itu bisa jadi blackout dan akhirnya ya tidak terselamatkan. Tingkat mortalitasnya lumayan tinggi katanya seperti itu. Nah pertanyaannya gini, kalau ini akhirnya silent killer, ini kan sesuatu yang invisible ya, sesuatu yang tidak bisa dilihat. Nah kita harus tindakan preventif. Preventifnya apa? Karena tidak bisa dilihat berarti kita harus mencari tahu nih indikator-indikator atau faktor-faktor, atau yang lebih penting adalah siapa saja sih yang berisiko mengalami serangan jantung. Makanya inilah topik yang kita bahas hari ini. Siapa saja yang kira-kira berisiko mengalami serangan jantung. Jadi ini bukan mendoakan ya, tapi kita harus lebih antisipatif supaya apa? Oh kalau kita masuk kategori orang-orang yang berisiko mengalami serangan jantung, kita sudah tahu nih apa-apa yang harus kita prepare, harus dipersiapkan supaya kita, nauzubillah min dzalik ya, semoga tidak mengalami itu gitu. Makanya kita hari ini akan mengupas tuntas seputar tema tersebut. Tapi sebelum bahas itu, kita akan membahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar penyakit jantung atau jantung yang mungkin sering kita dengar di masyarakat kita tapi nggak ngerti ya, ini beneran fakta atau cuman isapan jempol alias mitos belaka. Nah untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Primasari Ragawanti SPJP VHF ASCC, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Sentra Medical Hospital Cisalak. Assalamualaikum Dr. Primasari, apa kabar dok? Waalaikumsalam. Sehat ya dok? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah dok. Hari ini kita akan membahas satu tema atau topik itu yang mungkin jadi momoknya banyak orang ya dok ya. Kalau kita ngomongin kayak serangan jantung itu orang tuh pada takut banget. Karena rata-rata tuh selama ini ya namanya serangan jantung orang nggak ngerti kalau mereka akhirnya mengalami serangan jantung dan akhirnya mereka kolaps, blackout dan lain sebagainya. Makanya hari ini kita akan mengupas tuntas nih siapa aja yang berisiko gitu dok ya. Tapi sebelum bahas itu kita bahas mitos fakta seputar penyakit jantung dok. Yang pertama adalah setiap gangguan di jantung itu pasti gejala klinis yang muncul adalah terasa nyeri di dada. Ini udah kayak template banget. Betul nggak sih kalau semua orang yang mengalami gangguan di jantung itu pasti kerasanya ada nyeri di bagian dadanya. Ini mitos atau fakta dok? Nah jawabannya mitos. Oh. Langsung jawabannya atau jawabannya dulu? Iya nggak apa-apa dok. Berarti ini mitos. Nah penjelasannya kenapa ini mitos gitu. Karena kan selama ini yang dikenal oleh masyarakat adalah oh kalau sakit jantung itu pasti nyeri di dada. Karena jantung kan ada di sekitar dada gitu. Nah gimana tuh dok? Kalau mitos berarti nggak harus atau gimana? Nggak harus. Karena ada juga yang keluhannya nggak ada. Yang paling menyeramkan kan itu. Nggak ada keluhan tiba-tiba langsung hilang lewat. Waduh. Nah, tidur tiba-tiba contohnya. Ya kan? Berkaitan sama yang harusnya preventif. Nah yang lainnya sebenarnya sesak, keringat dingin ya. Kemudian berdebar, nah pingsan. Nah itu juga salah satu gejalanya. Jadi nggak harus nyari dada. Pada pasien-pasien tertentu contohnya pasien yang penderita diabetes mellitus ya yang paling banyak. Nah makanya dibilang silent killer, hostnya luar biasa. Ya. Silent killer tuh artinya kan dia nggak ngerasakan apa-apa, tiba-tiba langsung meninggal. Karena dia nggak merasakan nyari dada. Mungkin dia hanya merasa kelelahan. Nah kelelahan yang luar biasa pada wanita contohnya. Itu juga bisa suatu tanda serangan jantung. Gitu. Jadi nggak mesti nyari dada. Jadi jawabannya ya mitos. Kenapa itu spesifik ke wanita dok? Ya wanita tuh spesial. Istimewa. Karena siklus bulanan ya dok ya? Enggak juga. Jadi memang berbeda. Jadi kadang kalau yang pada laki-laki tuh khas dia memang. Kalau ada nyeri dada
misalkan ya, yang misalkan dia tidak tajam, dia tumpul ya, tumpul. Jadi Berarti seperti nggak nyelekit gitu ya? ya kan kalau katanya bahasa itu kan kadang beda ya. Kita ngomongnya itu panas dengan itu hot atau spicy contohnya kan berbeda ya. Iya betul. Ya, jadi dadanya merasa tidak nyaman. Nah, dia bilang enggak nyari dada dokter, enggak sakit dokter, tapi kayak ditekan benda berat, kayak diremas, kayak panas. Nah, itu apakah dia dibilang nyeri dada? Kan tidak. Nah, maka orang akhirnya tidak waspada. Dikira hanya nyeri dada, enggak nyeri, cuman kayak panas lah. Akhirnya orang jadinya akan tidak tahu bahwa itu adalah suatu tanda atau gejala dari serangan jantung. Kok enggak sakit dada kok panas, makanya saya bilangnya mitos karena apa kadang dia merasanya bukan seperti itu. Cuman kayak mual, keringat dingin terus ke atas dan kemudian dadanya seperti didudukin gajah. Nah, ada yang bilangnya gitu kan, didudukin benda berat. Nah, kemudian dia mulai menjalar tuh. Pada perempuan kadang gejalanya nggak seperti itu, tapi kelelahan luar biasa di punggung belakang, di pundak atas kayak gitu. Tapi dia pas lelah banget. Gitu. Jadi akhirnya orang banyak mengira itu cuma masuk angin karena cuma dari sini. Padahal itu suatu serangan jantung. Makanya lebih baik itu dijawab itu adalah mitos. Jadi tidak hanya nyeri dada. Tidak hanya nyeri, tapi ada yang merasakan nyeri dada gitu. Ada dong. Oke, kita lanjut yang kedua ya dok ya. Orang dengan obesitas katanya lebih berisiko dibandingkan yang kurus. Berarti yang kurus aman gitu dok? Atau gimana dok? Jadi kalau itu benar. Benar. Jadi itu fakta ya, benar. Jadi orang yang obesitas itu memang resikonya dia mengalami serangan jantung lebih tinggi dibandingkan yang tidak obesitas. Jadi dia termasuk faktor resiko. Karena dengan obesitas itu akan terjadi suatu namanya sindroma metabolik. Jadi nggak cuman dia berat badannya lebih aja, organ-organnya juga mengalami penumpukan lemak, ya penumpukan kolesterol gitu kan, sehingga organnya bekerja lebih berat. Kemudian pembentukan aterosklerosis, nah yang berkaitan dengan serangan jantung, otomatis akan lebih banyak, ya kan? Jadi nggak selalu pasti. Tapi yang jawaban yang kedua, kalimat kedua tentang orang kurus pasti aman gitu. Itu tidak juga karena harus dilihat faktor yang lainnya juga. Tapi jelasnya dia kalau dilihat dari cuman obesitasnya aja, pasti dia lebih aman dibandingkan orang yang obesitas. Emang kalau di orang obesitas tuh faktor apa sih dok yang paling membuat mereka mengalami gangguan di jantung itu karena penumpukan lemak di badan atau mungkin kondisi yang lain? Kalau obesitas ya, itu dia kan kayak komposisi lemak tubuh. Yang penting itu ya sebenarnya yang dilihat itu komposisi lemak tubuh yang utama. Nah, kalau misalkan dia kelihatannya gemuk besar, tapi isinya otot gimana dong? Nah, apa kayak contohnya atlet kayak ya? Atlet ya yang badannya ototnya binaragawan gitu. Binaragawan tuh. Mungkin kalau misalkan dihitung dia apakah dia body mass index-nya lebih misalkan. Ya kan dia termasuk overweight, bukan nggak di atas 25 gitu ya. Nggak dianggap obesitas misalkan ya overweight. Nah, tapi komposisi lemak tubuhnya tuh yang dilihat. Ya kan banyak lemaknya atau banyak ototnya. Nah, jadi tapi kalau secara umum kita memberikan pendidikan kepada masyarakat, paling gampang kan kita bilangnya obesitas, artinya berat badannya lebih, BM-nya lebih ya. Itu kan dari 25 misalkan, itu pasti dia resikonya lebih tinggi. Itu ya berdasarkan penelitian ya. Jadi orang nggak ngitung apakah tuh komposisinya seberapa banyak itu enggak, tapi paling banyak pokoknya kalau obesitas berarti waspada. Gitu. Oke, waspada ya, jangan sampai obesitas karena obesitas ya tidak 100% tapi itu faktor risiko yang sangat berisiko lah ya, orang yang rentan mengalami gangguan di jantungnya. Makanya kalau bisa jangan obesitas gitu ya dok ya. Iya. Oke, kita lanjut yang ketiga ya. Pasien gangguan jantung katanya nggak boleh kelelahan, nggak boleh kerja berat, nggak boleh olahraga juga mungkin dok, atau gimana? Katanya kalau kelelahan dia pasti kayak jadi sesak, jadi mudah pingsan juga. Nah gimana tuh dok? Kalau nggak boleh kelelahan mungkin betul ya fakta. Tapi kalau nggak boleh olahraga itu salah. Salah? Oh iya. Kan orang pikirnya, dok kalau olahraga berarti kan lelah tuh. Orang banyak kecapean, keringetan dan lain sebagainya. Ada levelnya, ada levelnya. Jadi kalau misalkan pertama bedakan aktivitas fisik ya itu dengan olahraga. Beda ya dok? Beda dong. Jadi saya kerja dok, saya masak tiap hari dok. Ngepel, Nah nyuci. ngepel, kerjaan rumah mulai dari pagi sampai sore Rumah tangga ya, contohnya ya. Itu. Tapi apakah itu dia sama dengan olahraga? Tidak dong. Ya kan? Bukan, itu bukan olahraga. Nah itu yang bikin kelelahan.
Tapi olahraga yang bikin kelelahan juga ada, dia over exercise namanya. Nah itu juga dihindari dong. Jadi kalau untuk pasien jantung sebenarnya kalau untuk olahraga itu sebenarnya ya wajib karena dia menyehatkan jantungnya. Cuman dia ada levelnya. Nah untuk mengetahuinya, nah itu butuh konsultasi. Jadi pasien yang sudah menderita penyakit jantung contohnya, nah dia harus konsultasi dengan dokter jantung gitu kan untuk mengetahui resepnya, bagaimana olahraga yang tepat untuk saya dokter, berapa kali seminggu, berapa bebannya ya. Tapi kalau belum sempat ketemu sama dokter gimana dong? Nah kita buat resep yang rata-rata ya. Olahraga itu kan menyehatkan jantung sebenarnya. Meskipun sudah punya sakit jantung ya, diusahakan olahraga 3-5 kali seminggu. Dengan Maksimal durasi loh ya, maksimal. Durasinya bertahap. Ya, misalkan pertama 10 menit, 15 menit ya. Nanti kalau sudah kuat baru 30 menit. Ya, maksimal 60 menit. Kayak gitu. Nah, tapi untuk kalau misalkan sudah memang misalkan pernah pasang ring ya, pernah ada gagal jantung, apalagi serangan jantung, maka baiknya konsultasi dulu dengan kita karena nanti akan dibuatkan resep. Nah, caranya bagaimana? Setelah konsultasi itu kita akan melihat, menilai anamnesa ya, riwayat penyakitnya apa, riwayat faktor resikonya apa, pengobatannya apa saja, obat-obatan yang dikonsumsi oleh pasien. Nah kemudian kita tes dengan uji latih jantung. Nah, bisa melalui treadmill test, bisa melalui dobutamin echo test, banyak sekali ya yang lainnya. Itu CPET juga bisa, cardiopulmonary exercise test kayak gitu. Jadi setelah dari situ kemudian kita akan meresepkan berapa kali latihannya, seberapa banyak dan baiknya bagaimana. Kalau belum sempat ketemu berarti ya sarannya aerobik ya, jangan anaerobik ya. Yang aerobik 3-5 kali seminggu boleh, 10-15 menit di awal misalkan, kalau kuat dinaikkan. Setiap kali berikutnya akan dinaikkan. Nah itulah namanya olahraga dan dibuat. Terus taunya gimana dong saya berbahaya atau tidak? Dibuat jangan sampai kelelahan, jadi agak lelah. Agak lelah. Kan yang bisa mengukur diri kita sendiri gitu. Ya intinya kalau agak lelah itu kayak gimana dokter? Udah keluar keringat lah, udah keluar keringat kayak gitu. Mau dilanjutkan udah mulai capek, nah itu berhenti. Gitu. Nah, yang bisa mengukur kan diri kita sendiri, ya. jadi jangan di Tapi kalau nggak yakin lebih baik kalau misalkan udah punya faktor risiko banyak ya konsultasi. Jadi biar aman gitu kan ya, dan sehat, jangan sampai urusannya panjang nanti di belakangnya dok ya. Oke, kita lanjut yang keempat dok. Pria lebih rentan alami gangguan di jantung. Nah kalau tadi itu adalah obesitas dan kurus, sekarang pria dan wanita nih. Katanya pria lebih berisiko. Aduh, ini antara pria dan wanita nih dok. Ini dijawab mitos atau fakta nih dok? Jadi jawabannya itu fakta. Waduh, kenapa tuh dok? Jadi kalau pada pria ya itu resikonya untuk mengalami serangan jantung ya itu usia di atas 45 tahun. 45? Ya akan meningkat resikonya. Pada wanita itu baru usia di atas 55 tahun. Baru resikonya. Kok bisa mundur 10 tahun dia dok? Enak kali. Ya? Apakah karena kebaikan? Jadi wanita punya hormon estrogen ya. Jadi hormon itu dia yang bikin pembuluh darah itu lebih mulus. Pipinya tuh lebih mulus jadinya, lebih kenceng ya gitu dah, lebih kenceng gitu kan. Nah itu juga berlaku untuk pembuluh darah perempuan. Wanita itu jadi dia pembuluh darahnya itu lebih lurus sehingga selama dia masih menstruasi. Nah masih ada hormon estrogen yang tinggi, maka pembuluh darahnya tuh relatif lebih lancar, lebih halus. Nah serangan jantungnya akan lebih minim. Jadi itu salah satu penyebabnya kenapa pada pria maka resikonya lebih tinggi. Gitu kan, malah dikatakan kalau misalkan pria bisa 2 kali lipat daripada perempuan. Nah sebenarnya ada faktor usianya, usia berapanya dulu. Jadi jangan cuma dibilang pria gitu doang, tapi pria usia berapa. Nah bisa aja pria usia 45 dibandingkan dengan wanita usia 60 resikonya akan sama. Gitu. Jadi nggak cukup dengan jenis kelamin saja. Jadi jangan iri-irian ya di rumah ya. Oh kenapa nih suami istri jadi berantem ya? Karena memang perempuan kodratnya adalah mereka masih memproduksi hormon estrogen yang mana untuk memproteksi tubuhnya ya. Karena kita lihat memang wanita ini kan estrogen dependent, jadi once mereka udah nggak produksi, risikonya semakin banyak. Meskipun mundur 10 tahun, tapi bukan berarti kayak sekarang jumawa-jumawaan ya dok. Siapa yang lebih nggak berisiko gitu ya, tetap semuanya harus jaga kesehatan ya dok. Oke, kita lanjut yang terakhir. Tindakan CPR hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis. Nah kan sekarang tuh kayak ya tindakan CPR ini kan maksudnya sudah lumayan familiar lah untuk kalangan banyak.
Tapi apakah untuk kan nggak hanya neken-neken aja gitu dok ya, itu hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis atau orang awam juga bisa sih dok atau gimana? Orang awam juga bisa. Oh gitu, Nah, asalkan tapi tahu tekniknya ya dok ya itu. Pinter. Harus hasil baiknya tuh ada pelatihan. Sebenarnya dari kita juga sudah mulai ada, mulai banyak. Tapi biasanya masih dalam taraf kayak perusahaan, kayak gitu kan, perusahaan-perusahaan. Nah itu mengundang kita gitu kan dari banyak institusi dari misalkan dari Ikatan Dokter Indonesia, betul. dari Persatuan Dokter Jantung Indonesia kayak gitu ya, dari Yayasan Jantung Indonesia juga banyak kayak gitu kan. Nah itu pelatihnya tuh dari kita, dari dokter-dokter jantung. Nah itu jadi kita memberikan pelatihan bagaimana cara memberikan resusitasi. Nah kan CPR nggak semua orang tahu dong CPR itu apaan gitu kan, resusitasi jantung dan paru gitu ya. Jadi orang yang berhenti napasnya, berhenti denyut jantungnya itu diapain. Nah itu sebenarnya kalau nunggu dokter kelamaan udah lewat dah. Ternyata dengan membantu resusitasi jantung dan paru yang kita berikan pelatihan pada masyarakat, nah ternyata itu banyak banget bisa membantu orang sebenarnya. Cuman pelatihannya kurang banyak. Nah mungkin ini nanti jadi pekerjaan rumah. Project-nya pemerintah dan kita semuanya supaya lebih teredukasi lagi, supaya lebih banyak nyawa yang terselamatkan gitu dok ya. Karena mungkin orang pikirnya ya pingin sih dok, cuman nggak tahu caranya, nggak cuman di tekan-tekan aja kan, tapi ada tekniknya. Nanti tekniknya salah malah orangnya bisa panjang urusannya. Malah disalahin gitu ya. Oke dok, terima kasih sudah terjawab mitos faktanya. Nanti kita lanjut ngomongin tema kita hari ini di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini. Ini tema yang sangat penting untuk kita semuanya pahami dan ketahui karena ini menjadi ya basic life skill lah ya untuk kita dalam survival kita di muka bumi ini. Yaitu siapa saja yang rentan mengalami serangan jantung. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangSehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Primasari Ragawanti, SPJP FIHFASCC, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Sentra Medical Hospital Cisalak. Oke dok, sebelum kita ngomongin serangan jantung, satu penyakit yang sangat ditakutkan. Boleh tahu dulu nggak sih dok kayak apa ya bahasanya, anatomi jantung kita ini? Kan kita taunya kalau dulu belajar di SD ya, di biologi di IPA ya, belum ada biologi kayaknya dulu, IPA gitu. Jantung itu kan sesimpel untuk memompa darah, tapi kita nggak ngerti di dalamnya ada apa, ada pompanya kah gitu ya, merek apa nggak ngerti gitu ya. Nah di dalam jantung ini anatominya ada apa aja dan fungsinya untuk apa di dalam tubuh kita? Kalau betul itu bener. Oh, bener ya dok ya, pompa darah. Tapi basic banget kayak gitu dok. Sekolah berarti. Sekolah berarti. Jadi jantung ya, kalau anatominya satu, kira-kira kan sebesar kepalan tangan kita yang normal. Yang normal. Kalau nggak normal ya dia bisa membesar. Jadi waktu kecil segitu, kira-kira gitu ya. Jadi kalau misalkan kita semakin berdewasa, maksimal seumur berapa sih? 21 tahun, udah nggak tambah tinggi lagi, ya berarti ya kepalanya segitulah. Kalau normal. Kalau normal. Untuk secara umum gampangannya. Yang kedua, dia itu memang fungsinya memompa darah, ya. Yang satu ke seluruh tubuh, yang satu ke paru-paru. Loh berarti ada dua dong. Oh ada dua, jantungnya ada dua? Ada satu. Cuma dia ada 4 ruangan, jantung ya. Jadi terdiri dari, kalau di buku pelajaran kan bilik dan serambi. Iya betul. Tapi kadang kita nggak ngerti loh bilik itu apa, artinya serambi itu apa ya. Kira kamar kayaknya dok. Iya, jadi saya bilangnya biasanya tuh teras sama ruangan. Nah, boleh bilangnya bilik dengan serambi. Bilik dengan serambi jantung, ada bilik kiri, bilik kanan, serambi kiri, serambi kanan. Itu kan ya, bilik itu kamar ya, atau ruangan ya. Kalau serambi itu teras. Terasnya, ya, depannya. Ya teras depannya gitu kan. Jadi kalau yang sebelah kanan dia akan memompa darah ke paru-paru. Kalau yang sebelah kiri dia memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, tujuannya itu, fungsinya untuk itu. Nah dari seluruh tubuh ya kan. Nah kemudian dia memberikan oksigen, nutrisi di jaringan tubuh, kemudian diambil lagi sama pembuluh darah balik, pembuluh darah vena, kemudian dikembalikan ke jantung kanan. Dari jantung yang sebelah kanan tadi, kemudian darahnya dipompa ke paru-paru.
di paru-paru terjadi pertukaran udara. Ya, pertukaran apa? Karbon dioksida yang dari seluruh tubuh dengan oksigen. Nah, kemudian ya dari paru-paru dibawa lagi ke jantung yang sebelah kiri. Dari jantung sebelah kiri baru ke seluruh tubuh lagi. Oh, muter-muternya gitu ya, Dok? Muternya gitu. Oh. Jadi kaitannya makanya kalau spesialis jantung nggak titik. Jantung dan pembuluh darah. Oh iya, karena ngurusnya nggak cuma jantung ya, kan jantung karena jantungnya nyambung sama pembuluh darah ya. Oke. Jadi sedikit banyak sudah paham lah pemirsa ya. Jadi jantung ini dalamnya ada bilik, ada serambi, atau ada ruang atau teras. Nah itu fungsinya kiri dan kanan, mengalirkan seluruh tubuh, balik lagi, terus ke kanan ke paru, balik lagi. Nah gitulah pokoknya siklusnya seperti itu. Nah sekarang kalau ada penyakit namanya serangan jantung, ini penyakit yang seperti apa, Dok? Yang disebut dengan serangan jantung atau kita bilangnya heart attack. Ya, namanya serangan pasti baru dong. Harusnya baru ya, mendadak. Mendadak. Namanya serangan tuh mendadak. Nggak ada yang di planning ya, Dok? Iya, jadi dia tuh ada penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah yang terjadinya mendadak. Ya kan? Ada penyumbatannya pembuluh darah apa? Pembuluh darah koroner. Koroner itu pembuluh darah yang menghidupi jantung. Kalau ada penyumbatan di situ, nah terjadilah serangan jantung. Menghidupi jantung itu maksudnya gimana, Dok? Nah, ini jantung nih. Dia kan memompa darah ke seluruh tubuh. Tadi kan ada pembuluh darah. Yang menghidupi dia sendiri siapa dong? Kalau pembuluh darah tangan kita gitu kan ada pembuluh darahnya nih. Yang ngasih darah. Nah, jantung sendiri ada pembuluh darah. Ada pembuluh darah yang menghidupi dia sendiri. Ada selain di yang ke seluruh tubuh dan balik lagi ke paru beda ya? Masih ototnya dia, jantung kan otot ya. Jantung adalah ototnya. Otot jantung itu emang yang istimewa. Karena dia berbeda, bukan otot polos, bukan otot lurik. Dia gabungan dua-duanya. Nah, otot jantung itu yang menghidupi siapa? Yang menghidupi dia namanya pembuluh darah koroner. Pembuluh darah koroner. Sama, keluarnya dari aorta. Nah, dia ada di permukaannya jantung. Nah, itu dia cuma ada 2 cabang, kanan sama kiri. Tapi kiri bercabang pendek, kemudian cabang lagi. Yang kiri itu cabangnya cuma pendek gitu doang, terus dia bercabang lagi, kiri depan dan kiri samping. Jadi cuma ada 3. Bayangkan, pembuluh darah yang menghidupi jantung kita namanya koroner itu cuma ada 3 cabang. Ada 3 cabang. Nah, 3 cabang kayak gini. Nah, gitu. Nah, kalau ada penyumbatan di salah satu cabangnya ini atau di cabang utamanya yang kiri tadi, nah, ya kan, dan penyumbatannya itu mendadak, nah itulah yang disebut dengan serangan jantung. Nah, penyumbatan itu sendiri terjadi karena apa? Nah, karena ada bekuan darah. Nah, ada trombus biasanya. Nah, bekuan darah itu dia bukan yang plak yang ada sebelumnya, enggak. Ya, jadi plak itu ya, kalau plak itu pembuluh darah yang sudah pembuluh darah koroner ya. Itu ada penumpukan kolesterol dan sebagainya yang sudah diliputi oleh jaringan tubuh kita sendiri. Ya, sel otot polos itu melindungi bagian dalam gitu supaya nggak pecah. Kemudian dia tambah numpuk. Sehingga lama-lama dia bisa buntu total. Tapi belum tentu dia langsung serangan jantung waktu itu. Belum tentu. Karena apa? Karena masih ada cabang-cabang yang lainnya. Yang bisa backup ya. Tapi waktu pertama awal dia mungkin, jadi begitu dia ada kekurangan oksigen, dia akan merasakan dadanya tidak nyaman, dadanya nggak enak, nyeri dada, berkeringat kayak gitu tuh. Nah sebenarnya di awal-awal mungkin dia sudah merasakan itu tapi lebih ringan. Dianggapnya cuma masuk angin kah? Nah, kurang sekarang saya kok jalan lelah dokter. Gitu. Sekarang kalau mau ngomong cerita agak panjang, ngos-ngosan. Nggak sampai sakit dada, cuman dia mulai batasin aktivitas begitu. Kemudian dia tertutup total atau akut, nah nggak siap dong jantungnya, belum dapat cadangan dari pembuluh darah yang lainnya, terjadilah serangan jantung. Aduh, terus apa yang harus dilakukan selanjutnya kita bahas di segmen selanjutnya, Dok ya. Oke, pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini, siapa saja yang berisiko mengalami serangan jantung. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Primasari Ragawanti SPJP VHFASCC, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Sentra Medical Hospital Cisalak. Oke, Dok, sebelum kita lanjut, ini ada penelpon, kita sapa terlebih dahulu ya. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana?
Tutup, putus lagi. Wah, nah Pak nanti boleh telepon lagi ya Bu ya, atau Bapak atau Ibu di luar sana boleh hubungin kami lagi, nanti bisa ngobrol sama dokternya ya. Terputus dok, semoga aman-aman saja ya dok. Lagi ngomongin serangan jantung soalnya agak serem ya. Oke dok, tapi kalau kita ngomongin tadi ya, itu penyumbatan. Berarti di koroner itu, tadi itu berarti bukan plak ya dok ya? Bukan plak, berarti bekuan itu maksudnya apa? Yang baru. Ah, maksudnya bekuan darah itu apa maksudnya? Jadi ini, kalau serangan jantung ya, itu ada luka di pembuluh darah. Kemudian dia di situ ada luka kan, sehingga akhirnya tubuh kita berusaha untuk menghentikan perdarahan itu. Nah, berbondong-bondong lah yang namanya keping-keping darah, ya, berusaha untuk memadamkan yang ada, berusaha untuk menyumbat yang ada nutupin lukanya itu. Oh. Nah, tapi kemudian yang lainnya pada pengen segera nutup luka itu, sehingga karena mereka berbondong-bondong, surut di situ, akhirnya dia menyumbat di situ. Nah, itu yang disebutnya dengan trombus. Nah, yang disebutnya dengan trombus ya. Nah, yang plak itu tadi itu sesuatu proses yang lama dari aterosklerosis. Jadi kalau misalkan serangan jantung tapi pembuluh darahnya tadinya nggak ada plaknya, bisa nggak dok? Ya bisa, kalau ada luka tapi dia banyak banget tuh trombusnya. Nah, sehingga buntu, nyumbat di sini, ya kan? Plaknya mungkin nggak ada tadinya, tipis dulu, tapi kita dari usia 17 tahun mah kita sudah mulai ada plak ya. Ibaratnya kayak selang air ya, yang diisi air terus, mengalir terus. Waktu baru dibandingkan dengan 1 bulan, dibandingkan 1 tahun gimana? Pasti dalamnya ada keraknya dong. Nah, kerak itulah yang disebut dengan plak. Jadi itu pasti ada di pembuluh darah kita. Cuman kalau misalkan dia berlebihan, nah maka dia akan menonjol dong ke dalam gini, sehingga mengurangi lumennya atau bagian dalamnya. Tapi kalau serangan jantung, nah ada area di situ juga ya, ada sumbatan juga ya yang baru. Nah, nutup tuh mendadak. Nah, itu makanya kalau serangan jantung sesegera mungkin ke rumah sakit. Karena apa? Itu ada namanya golden period kan? Golden periodnya. Nah, semakin cepat kita mendapatkan terapinya, obatnya, trombusnya semakin cepat hilang. Oke. Golden period ini berapa lama nanti kita bahas lebih lanjut. Ini kita sudah ada penelpon lagi. Semoga ini tersambung ya. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Ya Allah ya Robby, putus lagi. Ada apa Pak Bu di luar sana? Oke ya, semoga baik-baik ya Bapak Ibu ya. Oke, nanti mungkin telepon lagi ya Bapak Ibu ya. Jangan salah nomornya 021 290 32644. Kita tunggu ya Bapak Ibu ya. Oke dok, kita lanjut lagi. Golden period itu bisa berapa lama? Karena kan orang kalau ngomongin serangan jantung itu kayak waduh, udah kayak di ujung tanduk tuh dok, udah bahaya banget. Nah itu gimana? Golden period itu seberapa lama? Golden period itu kalau misalkan dia paling bagusnya ya, itu kurang dari 1 jam. Cepat jadi sekali. Begitu dia benar, cepat, namanya golden ya kan, emas kan pasti cepat banget ya. Nah, kalau di Jakarta nungguin dokter kena macet dok. Jadi mulai dihitungnya mulai dia merasakan nyeri dada. Waduh. Ya, mulai dari merasakan nyeri dada yang nggak enak. Kalau dia sudah punya faktor resiko, ya kan, udah tahu wah kemungkinan saya udah dengerin ini bincang sehati, saya tahu ini serangan jantung. Nah, segera ke rumah sakit ya. Di rumah sakit di UGD dengan dokter jaga. Mulai kapan Pak sakit dadanya? Setengah jam yang lalu dokter. Nah, dokter sudah akan melakukan pemeriksaan elektrokardiografi. Dari elektrokardiografi ya EKG aja itu bisa mengetahui ini serangan jantung atau tidak. Oke dok, sudah tersambung lagi. Maaf saya potong dok. Kita sapa lagi. Halo, selamat pagi, dengan siapa di mana? Halo, selamat pagi Pak. Pagi, dengan siapa di mana Pak? Saya Widi di Jakarta Pak. Pak Widi ya. Widi Jakarta. Ya silakan Pak, mau tanya apa ke dokter? Selamat pagi dokter. Ya, selamat pagi. Dok, beberapa waktu lalu saya tuh mengalami gagal jantung dok. Itu karena kata dokter jantungnya disebabkan oleh infeksi paru. Apakah itu bisa menyebabkan serangan jantung itu? Dimana saya tuh punya kelainan jantung tuh besar, jantung saya. Dan juga ada aritma jantung juga. Terus kedua, dokter saya sempat bilang bahwa fungsi jantung saya itu tinggal 16%. Apakah seberbahaya itu 16% ini dok? Itu aja sih. Oke, dokter Rumasari ada yang ditanyakan ke bapaknya itu sudah jelas. Mungkin riwayat yang lain-lainnya. Boleh kalau mau disampaikan apapun yang diketahui aja. Enggak, dokter tanyakan. Usia berapa?
Saya 42 tahun. Keluhannya apa sekarang? Kalau sekarang sih kayak kemarin saya nggak bisa tidur. Kalau miring kiri, miring kanan itu sesek, Dok. Nggak bisa tidur, jadi nggak sesak, Iya. sakit dada nggak ya? Enggak sih, Dok. Berdebar Kemarin juga sebelum kejadian gagal jantung atau pingsan itu, saya ngalamin muntah, terus lemas. Itu aja sih. Oke, jadi nggak dibilang serangan jantung ya, gagal jantung ya? Iya, Dari infeksi dibilangnya paru-paru gagal ya? Iya, Oke, Oke, itu itu sih. cukup ya, oke. sudah jelas, Dok. Sama itu, Dok, sempat dibilang paru-paru saya kebanjiran juga. Sudah jelas, Dok. Merokok apa tidak? Saya tidak ngerokok, Dok. Punya hipertensi sama diabetes tidak? Hipertensi ada, Dok. Kolesterol? Kemarin ada. Oke, Bapak Ibu kandung ada yang kena sakit Iya. jantung? Ada dari paman, dari ibu, dan paman dari bapak ada. Oke. Semuanya meninggal kena serangan jantung. Usia kurang dari 55? Lebih, Dok. Oke. Udah deh. Sudah jelas, Dok. Udah. Oke. Jadi langsung dijawab. Iya sebentar Dok, kita tutup dulu ya. Terima kasih Pak Widi yang di Jakarta, kita akan coba jawab ya. Dok, karena kita harus break terlebih dahulu, kita jawabnya setelah break nggak apa-apa ya Dok ya? Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar siapa saja yang berisiko mengalami serangan jantung. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsahati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Primasari Ragawanti SPJP FSCC, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Sentra Medica Hospital Cisalak. Oke Dok, kita jawab pertanyaan dari Pak Widi tadi di segmen sebelumnya. Usia 42. Ada gagal jantung kemarin dengan infeksi paru dan katanya paru-parunya kerendam, sisa fungsi jantungnya 16%. Dengan riwayat keluarga ibu pamannya ada serangan jantung dan meninggal gara-gara itu. Nah itu gimana Dok? Jadi sebenarnya tuh kalau tema kita kan serangan jantung. Nah kalau beliau mungkin bukan serangan jantung ya. Beliau kan Pak Widi tadi bilangnya kan gagal jantung. Beda ya Dok ya? Beda dong. Gagal jantung artinya jantung itu tidak bisa memompa ya. Fungsinya kan memompa tuh. Tidak bisa memompa dengan efektif dan efisien. Bukan karena ada bekuan darah tadi? Apapun penyebabnya. Nah itu gagal jantung. Jadi salah satu penyebabnya adalah serangan jantung. Tapi heart failure atau gagal jantung itu hasil akhirnya. Dia ada derajatnya 1 sampai 4. Ya. Nah, kalau misalkan dia bilangnya 16%, itu dia lihat dari hasil ehokardiografi. Biasanya itu atau hasil dari pemeriksaan USG jantung. Nah, kalau misalkan ehokardiografi itu USG jantung ya. Jadi pompa normalnya itu 53% dengan pengukuran by Teh ya namanya. Itu 53% normalnya. Kalau beliau 16%, itu jauh banget. Itu termasuk gagal jantung yang cukup berat. Itu ya di bawah 30 ya. Itu kan itu termasuk cukup berat. Nah, tapi pasien saya juga ada yang saya echo tuh saya USG jantung tuh pompanya cuma 3% loh. Lah, maaf iya, dong. hidupnya. Pasien saya banyak yang pompanya dengan cuma 20%, tapi mereka hidup normal. Nggak sesak, melakukan aktivitas harian dengan biasa, dengan catatan minum obat. Seumur hidup? Seumur hidup. Tidak tapi hanya obatnya karena nggak sebanyak itu terus. Ya. Enggak, jadi kalau dia sudah nggak ada keluhan, mungkin obatnya akan berkurang. Ya, tapi ada obat yang pasti diminum seumur hidup. Nah, untuk yang khusus untuk Pak Widi ya, usianya 42 tahun emas ya, Mas Widi. Muda ya. banget. Masih muda. Tapi pasien saya kan umur 20 juga ada. 20 yang gagal dong? jantung, iya, gagal jantung ada ya. Nah, kalau misalkan satu awalnya dari infeksi paru ya yang dia tanyakan, bisa pakai banget. Jadi dari infeksi paru-paru menjadi serangan jantung bisa. Itu jawabannya pertama ya. Terus yang kedua, kalau 16% apakah itu cukup berbahaya? Jawabannya iya Mas. Mohon maaf jawabannya mungkin kurang menyenangkan tapi iya. Artinya Mas harus kontrol, harus berobat ya. Yang ketiga, kalau misalkan ada aritmia, kemudian ada gangguan katupnya jantung. Kelainan jantung tadi katanya? Iya, kelainan jantung. Nah itu sebenarnya ada dua ya, apakah itu karena bawaan ataukah penyakit jantung rematik ya, ataukah penyakit jantung hipertensi.
penyakit tiga-tiganya ini sama-sama bisa menyebabkan kelainan pada pada katup klep. Jadi kan tadi ada 4 kamar nih Mas, ada 4 ruangan ya. Kan. Ada 2 kamar dengan 2 teras. Pasti ada pintunya dong. Yes. Nah, itu yang dimaksud sama beliau, sama Pak Widi tadi. Jadi daun pintunya ada yang lemah atau yang dia jadi bukanya tuh terlalu apakah terlalu karena jantungnya mau besar dia bukanya terlalu lebar jadinya. Nah, di los ya. jadi los. Nah, ikan kemudian dia akan menyebabkan pembesaran apakah terasnya jantung biasanya. Oh, karena tadi katanya jantung juga membesar ya? Iya, jantung membesar, macam-macam. Apakah nanti ruangannya yang membesar ataukah terasnya membesar? Mungkin Mas Widinya sendiri juga nggak ngerti yang mana ya. Tapi biasanya ada gangguan klep. Nah, gangguan klep yang seperti itu tuh menyebabkan salah satu dibilangnya apa ya? Kayak es anut itu kan jantung menciptakan listrik sendiri. Ya, generatornya itu ada di teras kanan, di teras kanan jantung, ya kan. Nah, tapi ada di teras kanan. Kemudian dia terganggu di situ tuh, gara-gara ada pembesaran ruangan. Contohnya, misalkan dulunya kalau perokok, ya, terus kemudian jantungnya sebelah kanannya akhirnya membesar, gara-gara dari paru kan dia, bendungan di paru, kemudian ke jantung sebelah kanan. Terus kemudian membesar tuh teras jantung yang kanan, ya, irama jantungnya akan terganggu. Tapi kalau misal dia tidak berokok tapi sifatnya adalah bawaan gimana? Bawaan juga bisa. Jadi kalau misalkan dari bawaan kan masalah biasanya kalau bawaan tuh ada jendela bukan di katup ya. Kalau di katup tuh ya walaupun bisa juga ya kan. Misalkan bermacam-macam ya. Macam-macam ada yang nggak terbentuk contohnya ya. Gitu kan kita nggak tahu ini yang mana. Nah, kalau yang paling sering itu penyakit jantung rematik itu lebih sering yang kena katupnya. Kalau misalkan dari beliau mungkin dari hipertensi. Nah, komplikasinya otot jantungnya menebal, kemudian daun pintunya itu nggak bisa nutup dengan baik. Nah, gitu loh, gara-gara dindingnya itu ada masalah, ya kan? Gitu. Kemudian akhirnya terjadi itu tadi mulai gangguan irama jantung, gitu. Oke, terakhir Dok, sebelum kita buka DM Instagram banyak ya hari ini. Itu yang 16% bisa naik nggak Dok? Bisa. Dengan catatan? Minum obat. Minum obat ya, secara bertahap ya. Iya. Jadi harus disiplin ya Pak Widi ya untuk minum obat bisa, supaya. Mas Widi jangan khawatir ya. Pokoknya minum obat, kontrol. Nah itu ya, itu catatannya ya. Semoga bisa menjawab Mas Widi ya. Dan semoga sehat selalu. Oke Dok, sekarang dari itu telepon kita ke Instagram dari Pak Widya. Mirip lagi namanya Widya ini Widya. Dok, apa yang harus dilakukan ketika lagi sendirian dan mengalami serangan jantung? Wah serem banget Mbak Widya. Bu Widya ini pertanyaannya. Lagi sendirian tuh kena serangan jantung. Lah gimana Dok? Jadi satu, kalau punya obatnya, kalau sudah tahu tuh serangan jantung, biasanya kan mereka sudah pernah konsultasi dengan dokter ya. Kalau sudah tahu obatnya, boleh. Nah, obatnya tuh nitrat sebenarnya. Oh, yang sering orang bawa-bawa. Iya, orang bawa, kemudian taruh di bawah lidah, kemudian akan lumar sendiri. Nah, instantly ya itu, karena dia nggak lewat lambung, langsung lewat syaraf gitu. Nah, jadi langsung pembuluh darahnya. Jadi kenapa kok terjadi serangan jantung tuh karena kan ada penyumbatan ya atau ada penyempitan sebenarnya Mas. Jadi misalkan dia penyumbatannya cuma segini tuh. Kemudian stres emosi contohnya. Marah atau apa. Ya, ngaruh Dok? Ngaruh pakai banget. Berarti nggak boleh marah, nggak boleh emosi ya harus. Boleh, tapi jangan banyak-banyak. Banyak-banyak. Ya, jadi kemudian akhirnya dia akan spasme keram pembuluh darahnya. Nah itu akibatnya nggak ada aliran darah yang masuk ke jantung dong. Nah itu yang bikin nyari dada. Jantung tuh teorinya kalau ditusuk nggak sakit, tapi kalau dia kekurangan oksigen maka dia sakit. Makanya sakitnya bukan seperti ditusuk, tapi seperti ditekan benda berat karena nggak ada oksigennya. Jadi apa yang harus dilakukan? Ya harus dilebarkan dong pembuluh darahnya. Biar lancar. Ya harus dilebarkan dengan cara salah satunya dengan nitrat tadi itu. Jadi obatnya taruh di bawah lidah, nanti pembuluh darahnya dia akan melebar. Gitu kan apapun yang penyebabnya. Nah tapi kalau sudah pernah ke dokter, sudah pernah ke dokter loh ya kan tahu obatnya ya kan, misalkan isosorbit dinitrat atau isosorbit mononitrat yang dia tahu ya dikasih sama obat dokter. Ada juga yang diminum biasa juga ada ya, bermacam-macam, tapi salah satunya pokoknya nitrat. Ya nanti kalau misalkan serangan jantung nggak punya obatnya gimana, hentikan semua aktivitas, duduk diem atau tiduran ya. Itu rilekskan badannya. Itu masih kondisi sadar Dok ya? Ya kalau nggak sadar gimana mau. Makanya. Kan untuk dia sendiri kan. Dia sendirian, iya sendirian. Dia tapi serangan jantung itu pasti masih ada yang sadar? Loh ya banyak. Oh banyak. Banyak, serangan jantung banyak. Kirain langsung pingsan justru gitu. Malah dia tuh kesadarannya kesadarannya penuh. Makanya dia bisa bilang sakit kan teman. Gitu. Kesadarannya penuh. Nggak pingsan ya Dok ya? Yang pingsan juga ada. Tapi kan biasanya serangan jantung itu dia masih sadar kebanyakan. Kalau bisa langsung lewat masalahnya. Tambah lebih serem lagi ya.
check out Jadi langsung. apa yang harus dilakukan? Hentikan semua aktivitas, duduk diam, call a friend, telepon. Telepon atau hubungin siapapun, tolong aku nggak enak, badanku nggak enak kayak gitu. Tuh, telepon. Tapi kalau misalkan nggak ada, ya itu tadi obat yang namanya nitrat, terus segera ke rumah sakit terdekat. Nah itulah gunanya kita deteksi secara dini, Iya. MCU dan lain sebagainya untuk mengetahui faktor risikonya. Kalau ada kan sudah ada sediain obat nitratnya supaya nanti kalau ada nauzubillah min zalik, Ya. tapi kalau terjadi bisa langsung diantisipasi saat itu juga gitu ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu atau Mbak Widya dan semoga sehat selalu ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir. Nggak kerasa dok, udah mau 1 jam aja kita ngobrol ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar siapa saja yang berisiko mengalami serangan jantung. Masih bersama dengan Dr. Primasari Ragawanti SPJP via FSCC, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari Sentra Medical Hospital Cisalak. Oke dok, saking banyaknya hari ini peminatnya dok, kita sampai lupa ngomongin siapa yang berisiko, faktor risiko, dan gimana cara penanganan kalau akhirnya orang ini, nauzubillah min dzalik, mengalami serangan jantung. Gimana dok? Oke, faktor risikonya. Jadi karena waktu kita singkat ya. Cuma 6 menit dok. Siap ya. Jadi faktor risiko cuma 2 macam. Oh cuma 2? Cuma 2. Tapi penjabarannya. Yang satu yang bisa diperbaiki, yang satu bisa dimodifikasi, yang satunya tidak. Satu yang tidak bisa dulu ya, laki-laki. Saya lagi dok. Ya, 2 bapak ibu kandung ya yang kena serangan jantung atau sakit jantung ya di Apapun. usia. Pokoknya kandung, bapak ibu kandung yang kena serangan jantung ya. Kurang dari, kalau bapak kurang dari 55, ibu kurang bapak kurang dari 45, ibu kurang dari 55. Ya, itu. Kan nggak bisa dimodifikasi lagi sudah. Bisa. Nah, yang kedua yang bisa kita perbaiki ya, itu adalah 1 hipertensi. Seperti tadi Mas Widi tadi ya. Kedua diabetes. Nah, kalau diabetes kan seumur hidup bukan dong? Iya. Tapi harus terkontrol Nggak ya? bisa, iya betul. Hipertensi sama diabetes itu hanya 5% yang dibilang sembuh. 95% dibilang terkontrol ya. Yang ketiga kolesterol yang tinggi ya. Kolesterol yang LDL trigliserida, bukan HDL. HDL itu haji soalnya. Baik Biar ya. ingat ya. HDL itu kolesterol baik ya. Terus kemudian yang keempat merokok. Ya, itu dia meningkatkan faktor resikonya 2 kali. Oh, sekarang banyak yang bilang, saya elektrik dok gitu. Sama, nanti kita cari penelitiannya ya di segmen berikutnya. Terus yang perokok ya, terus yang kelima itu inactivity, yang nggak ada aktivitas, yang nggak pernah olahraga ya. Yang keenam baru stres. Oh, stres. Juga faktor risiko. Sekarang banyak genzi-genzi yang stres tuh. Ya, harus ditemukan anti stresnya ya. Oke, itu faktor resikonya ya. Jadi yang bisa dirubah sama yang sudah memang nggak bisa dirubah. Mau laki-laki jangan dirubah lah. Gara-gara menghindari risiko ya. Iya, gara-gara Tapi menghindari ketemu di usia 55. Yang kedua sekarang penanganannya bagaimana? Karena serangan jantung tuh sedemikian cepatnya, ya kan mendadak namanya serangan ya. Yang kedua dia sangat tergantung dengan golden period. Jadi semakin bagus, semakin cepat dia ke rumah sakit atau ke klinik untuk mendapatkan penanganan, maka dia akan lebih cepat sembuh atau pulih. Gitu ya. Jadi jangan menunda. Itu yang pertama, segera sadari kalau dia itu serangan jantung. Yang kedua ke rumah sakit. Ya kan? Nah, dalam perjalanannya ke rumah sakit itu sebenarnya ada namanya preconditioning. Preconditioning itu harus kita ajarkan sendiri sebenarnya, ada pelatihannya sebenarnya ya. Jadi intinya misalkan di kosin itu sebenarnya di tangan gitu ya, kayak di tensi, ini kalau ambulans ya, di tensi, kemudian tensinya 120/60, nah diambil tengah-tengahnya, ya kemudian dia di tensi itu dibiarkan aja, selama misalkan kayak 5 menit, kemudian dilonggarkan, ya dilonggarkan 5 menit, kemudian di tensi lagi 5 menit, dilonggarkan lagi itu. Jadi karena apa? Begitu seperti ini nanti pembuluh darah seluruhnya tuh akan melebar, termasuk pembuluh darah jantung. Intinya kalau serangan jantung kan kita harus segera membuka. Jadi terapinya adalah segera melakukan revaskularisasi. Revaskularisasi itu artinya apa? Dibuka itu dengan cara apa? Satu dengan obat kan.
dengan obat. Pakai obat yang nitrat tadi yang di bawah lidah supaya segera membuka. Yang kedua pakai oksigen. Kalau punya oksigen ya pakai oksigen. Ya, oksigennya nggak usah terlalu kencang juga nggak apa-apa. Tapi memang kalau ada saturasi lebih bagus. Saturasi di bawah 94 dia pasti butuh oksigen. Ya boleh 5 liter per menit aja boleh. Ya, yang pakai nasal itu ya. Kemudian yang nitrat tadi ya, nitrat itu tadi ya. Kemudian preconditioning. Nah, kemudian setelah sampai di rumah sakit dilakukan semua pemeriksaan, memang betul itu serangan jantung. Nah, kalau kurang dari 1 jam itu kita bisa melakukan trombolitik namanya. Apa itu? Trombolitik itu ada obat ya yang pengencer darah, anti pembekuan darah yang diinfuskan dalam waktu 1 jam. Kalau orang Sampai hipertensi 1,5 juga jam. bukannya konsumsi itu, bukan beda dok? Yang mana? Untuk pengencer darah? Ya boleh, asalkan emang ada, kalau misalkan dia tensinya terlalu tinggi, ya kan, itu harus diturunkan segera tensinya. Kan ada hipertensi emergensi, hipertensi urgensi ya kan hipertensi grade 2, grade 1. Nah, jadi semua ada grade-nya, gitu kan. Nah, itu dia akan diturunkan dulu, ya kan, segera. Mau yang segera, mau yang 1 jam boleh, itu tergantung derajatnya. Ya, tapi intinya kalau serangan jantung adalah revaskularisasi secepatnya, gitu kan. Ada golden period. Kalau misalkan lebih dari 1 jam gimana dong dok? Ya tetap ke rumah sakit. Karena setelah itu mungkin dia jika membutuhkan revaskularisasi dengan needle, dengan jarum. Nah, itulah yang disebut dengan kateterisasi jantung, pasang ring. Nah, kadang juga yang setelah dikasih obat tadi selama 1 jam, ya itu kan penanganan di awal banget ya. Setelah 1 jam ternyata masih ada tuh nyeri dadanya, kemudian elastik jantungnya masih belum membaik. Jadi penandanya kan EKG tuh belum membaik, maka dia diajukan ke ruangan cath lab, kateterisasi jantung. Disitulah dipasang ring kalau ada penyumbatannya lebih dari 70%. Oh oke, jadi dilihat-lihat dulu nanti keluhan apa yang dirasakan, baru nanti tindakannya seperti apa gitu. Iya, jadi kalau misalkan kerasa gejala yang tadi ya, segera ke rumah sakit. Segera ke rumah sakit, jangan nunggu nanti ya, karena kadang biasanya kayak nanti ini masuk angin, nanti bisa sembuh sendiri. Enggak ya, kalau emang udah kerasa nggak enak. Ternyata hipertensi, diabetes, merokok. Nggak sadar diri bahwa dia punya faktor risiko. Ada faktor risiko yang satu lagi mau saya sebut loh. Apa dok? Apa ya? Apa dok? Obesitas. Obesitas, nah itu juga penting ya. Oke, terima kasih dokter. Hari ini kita banyak tertampar dengan kenyataan bahwa kita harus menjaga kehidupan kita jauh lebih sehat. Terima kasih dok, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Sentra Medika Hospital Salak. Selamat pagi, assalamualaikum. Oke pemirsa, itu dari perbincangan kita dengan Dr. Permasari. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The iPlus. Saya Raden Batlia Samit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Ingat jaga kesehatan jantung Anda supaya nggak mengalami serangan jantung. Buat Anda yang punya faktor risiko, hati-hati, jaga kesehatan jantung Anda dengan baik. Sampai jumpa.